Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Sutri Helvianti, SHMH. Saya adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang mengasuh beberapa mata kuliah, diantaranya Hukum Tata Negara, Hukum Kepegawaian, Hukum Kelembagaan Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, kemudian juga hukum konstitusi. Baiklah, hari ini kita akan memaparkan rencana pembelajaran hukum konstitusi. Untuk mata kuliah hukum konstitusi dirancang membekali mahasiswa dengan kemampuan menganalisis teori, sejarah, struktur kelembagaan negara, dan dinamika amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa dan pengukuran pencapaian kompetensi secara komprehensif. Berikut adalah rancangan standar mata kuliah hukum konstitusi yang komprehensif, terstruktur dari pertemuan awal hingga akhir semester. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS. Kemudian fokus utama, konsep dasar konstitusi, konstitusionalisme, konstitusi di Indonesia, dan mekanisme Mahkamah Konstitusi. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini atau disebut dengan CPMK, yang pertama ranah kognitif. Mahasiswa mampu menjelaskan istilah, pengertian, klasifikasi, sifat, dan tujuan konstitusi. Kemudian yang kedua ranah psikomotorik. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perubahan, penafsiran, dan isi materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kemudian yang ketiga, ranah afektif. Mahasiswa memiliki kesadaran hukum dan mampu menerapkan prinsip-prinsip konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian kita lihat sistem penilaian ya. Sistem penilaian tidak hanya tergantung pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester, tapi juga mengukur proses partisipatif secara holistik. Yang pertama yang kita akan nilai partisipasi kelas dan diskusi yaitu 10%, kemudian tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 30%, kemudian ujian akhir semester 40%. Dari mata kuliah ini, kita mengharapkan kepada mahasiswa akan capaian pembelajaran mata kuliah atau disebut juga dengan CPL. Yang pertama, mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan dan memahami makna dan daya ikat konstitusi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami perubahan konstitusi dan cikal bakal konstitusi modern. Kemudian, yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami potret sistem pengawasan konstitusional pada beberapa negara. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami konstitusi Madinah. Kemudian yang kelima, mampu menjelaskan dan memahami prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi. Kemudian CPL berikutnya, yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menghargai pandangan yang berbeda dalam kajian hukum. Sedangkan rincian materi pembelajaran mingguan adalah minggu pertama kita akan melakukan kontrak kuliah, kemudian pembelajaran pengantar dan konsep hukum konstitusi. Yang kedua, daya ikat konstitusi atau bisa juga kita sebut dengan makna dan daya ikat konstitusi. Kemudian minggu ketiga, konstitusionalisme
dan perkembangan sejarah konstitusi di Indonesia. Minggu keempat, sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan. Kemudian yang kelima, struktur kelembagaan negara sebelum dan sesudah amandemen. Yang keenam, minggu keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian Presiden dan Wakil Presiden. Ya, minggu keenam ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian minggu ketujuh masih dilanjutkan dengan pembelajaran kelembagaan negara, yaitu Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kemudian setelah itu minggu ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester. Kemudian minggu ke-9 kita lanjutkan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Kemudian minggu ke-10 Mahkamah Konstitusi atau MK sebagai pengawal konstitusi. Kemudian minggu ke-11 kita akan membicarakan tentang hak asasi manusia atau HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Minggu ke-12 kita akan berdiskusi tentang prosedur dan materi perubahan amandemen konstitusi. Kemudian minggu ke-14 kita akan berbicara tentang metode penafsiran konstitusi dan judicial review. Kemudian minggu ke-14 studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh terhadap masyarakat. Kemudian minggu ke-15 review dan presentasi proyek akhir mahasiswa. Kemudian minggu ke-16 kita akan mengadakan ujian semester atau yang disingkat dengan UAS. Baiklah, kemudian tentang metode pembelajaran, metode yang kita pakai adalah dengan sistem ceramah, presentasi, kemudian diskusi dengan mahasiswa. Kemudian terakhir, referensi dari mata kuliah ini yaitu Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia karangan Jimli Asediki, kemudian Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara oleh Bagirmanan, kemudian Konstitusi dan Hukum dan dalam Kontroversi Isu oleh Mahfud MD, yang terakhir adalah Hukum Tata Negara Indonesia oleh Nikmatul Huda. Kemudian akan kita tambah dengan referensi-referensi yang lainnya. Sedang yang kita bacakan tadi adalah merupakan referensi utama. Ya, baiklah, itulah sementara pemaparan dari saya. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran hukum konstitusi bersama mahasiswa di kelas Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Ya, baiklah ya, kita lihat materi kita hari ini, konsep klasifikasi dan tujuan konstitusi. Ya, baiklah, kita akan melihat dasar teori dan konsep konstitusi. Ya, kita lihat pengertian konstitusi, konsep dasar yang mengatur organisasi negara, tata kelola pemerintahan dan batas-batas kekuasaan. Nah, itu dalam konstitusi itu apa yang akan kita pelajari? Apa yang kita akan lihat? Itu konsep dasar konstitusi itu sendiri. Apa sih konsepnya? Apa sih teorinya? Kenapa konstitusi itu hadir? Kenapa konstitusi itu harus ada ya? Kemudian konsep dasar yang mengatur organisasi negara. Ya, negara ini merupakan suatu organisasi. Nah, kemudian ya seperti tadi ya, negara ini merupakan suatu organisasi. Suatu organisasi tentu harus ada kepalanya, ada wakilnya, harus ada pembantu-pembantunya yang mengerjakan. Nah, begitu juga itu organisasi negara ya yang besar. Jadi harus ada dasar hukumnya. Jadi hukum yang tertinggi, hukum dasar yang mengatur itu. Itulah namanya konstitusi.
Karena kalau nggak ada hukum dasar, seperti kita buat rumah, ya, kita buat rumah harus ada fondasinya dulu. Jadi kalau konstitusi itu namanya fondasi atau rujukan, ya, rujukan kalau bisa secara teori Staffenberg teori ataupun teori piramida, itu yang paling tinggi itu adalah hukum konstitusi. Setelah itu baru hukum-hukum yang lainnya. Ya, ketika kita membuat hukum-hukum yang lainnya harus merujuk, harus tidak boleh melanggar hukum yang tertinggi, hukum konstitusi tadinya. Nah, jadi itu. Jadi dalam organisasi konstitusi ini merupakan dasar dari sebuah organisasi negara. Ya, dasar hukum dari organisasi negara. Ya, kemudian mengatur organisasi tadi, makanya di dalam konstitusi itu karena mengatur organisasi ada juga dibahas tentang lembaga-lembaga negara. Jadi dalam hukum konstitusi kita ada lembaga-lembaga negara yang dibentuk oleh konstitusi. Jadi lembaga-lembaga negara itulah yang diberikan kewenangan untuk mengurus negara-negara, untuk mengurus negara, maksudnya bukan negara-negara ya, untuk mengurus negara kita. Misalnya siapa yang mengurus buat undang-undang? Nah, itu adalah DPR. Nah, siapa yang mengurus undang-undang dasar? Siapa yang membuat undang-undang dasar? MPR, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi nggak boleh, kita orang hukum harus membedakan huruf D dengan huruf M. Nah, ya, kalau orang hukum itu sangat krusial ya, perbedaan satu huruf aja bisa berbeda. M itu dengan D beda. M itu Majelis Permusyawaratan Rakyat, tugasnya membuat undang-undang dasar. Undang-undang dasar tadi undang-undang tertinggi, aturan tertinggi. Tapi kalau D, Dewan Perwakilan Rakyat, ya, dia membuat undang-undang secara hierarki perundang-undangan, levelnya level ke-3, ya, 2, level ke-3. Pertama undang-undang dasar, yang kedua MPR, yang ketiga baru undang-undang. Ya, ibu ulang, pertama undang-undang dasar, yang kedua TAP MPR, level ketiga baru undang-undang garis miring Perpu. Kemudian baru level-level di bawahnya. Nah, itu ya. Kemudian tata kelola pemerintahan, ya, tata kelola pemerintahan diberikan kewenangan siapa yang bisa jadi gubernur, siapa yang bisa jadi presiden, apa syarat-syarat jadi presiden, apa syarat-syarat jadi gubernur. Nah, kemudian siapa yang bisa membantu presiden, kemudian diberi kewenangan, diberi SK, diberikan anggaran. Nah, itu tata kelola pemerintahan dan batas-batas kekuasaan, ya. Jadi dalam konstitusi itu membicarakan batas-batas kekuasaan. Ya, seperti kita lihat di pasal 7 ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu tentang berbicara tentang presiden, ya, masa jabatan presiden. Kalau dulu sebelum amandemen, jabatan presiden bisa dipilih 5 tahun sekali. Ya, coba dilihat siapa namanya? Afif. Ya, Afif coba lihat pasal 7 tentang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. Gimana? Mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. Itu pasal berapa? Pasal 7. Pasal 7. Mengatur tentang pasal 7 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI. Itu adalah Konstitusi Indonesia. Jadi pasal 7 mengatur tentang masa jabatan presiden. Coba bisa? Tentang apa? Masa jabatan presiden dan wakil presiden. Ya, masa jabatan presiden dan wakil presiden. Jadi connect dengan apa yang dikasih tahu tadi, bahwa konstitusi adalah mengatur tentang pembatasan kekuasaan, pemerintah dan batas-batas kekuasaan. Jadi dalam pasal 7 tadi diatur batas kekuasaan seorang presiden. Nah, misalnya ibu nanti jadi seorang presiden atau Afif jadi seorang presiden, ya. Kemudian pendukung Afif banyak kali yang suka sama Afif. Ini udah 2 periode. Nah, Afif ingin lagi jadi presiden. Oh, ini saya banyak yang datang ya ke DPR. Ini Afif mau 3 periode. Nggak boleh, ya, karena sudah dibatasi selama 2 periode. Coba dibaca. Ini tadi pasalnya. Tentang pembatasan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dibatasi oleh
konstitusi. Jadi konstitusi atau undang-undang dasar tertinggi itu mengatur tentang kekuasaan, membatasi kekuasaan seseorang. Jadi manusia itu cenderung senang kekuasaan. Kalau kekuasaan lama-lama cenderung otoriter. Makanya konstitusi itu sudah tahu, ya, pendiri bangsa kita sudah tahu bahwa kekuasaan itu dibatasi, ya, dibatasi. Dilihat di pasal 7 tadi. Coba dibaca. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ya, jadi dapat dipilih 5 tahun, kemudian bisa diperpanjang lagi hanya, ya, kata-kata hanya itulah membatasi. Ya, kemarin ketika periode Orde Baru, waktu itu juga 5 tahun sekali, cuma tidak ada pembatasan kata-kata hanya, ya, sehingga dipilih 5 tahun sekali, kemudian dipilih lagi sampai 32 tahun. Nah, jadi sekarang ini kemudian berdasarkan pengalaman ketatanegaraan, dilihat ini nggak bisa, ya, harus dibatasi, ya, sehingga konstitusi membatasi kekuasaan. Jadi hanya konstitusi lah yang mampu membatasi kekuasaan atau kewenangan seorang pejabat, ya, pejabat yang memegang suatu lembaga negara. Kemudian tujuan dan fungsi, ya, tujuan dan fungsi. Kita lihat di sini, instrumen untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan menjamin hak konstitusi warga negara. Ya, tujuannya adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa, ya kan? Yang nggak boleh penguasa ini, saya presiden gitu, tangkap aja si A karena saya nggak senang. Ya, nggak bisa, ya, dibatasi dibatasi kewenangannya, ya, kewenangannya nanti dibagi-bagi seperti teori Stauffenberg teori, bukan Stauffenberg teori Montesquieu, ya, teori Montesquieu, ya, ibu silap tadi, teori Montesquieu bahwa kekuasaan itu ada pemisahan kekuasaan daripada lembaga negara, ya. Pemisahan kekuasaan itu dibagi 3. Siapa yang ingat? Kekuasaan apa aja? Legislatif, Coba di sana. legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya, siapa namanya? Nadiatul Hikmah. Ya, Nadiatul Hikmah, ya, betul, ya. Jadi kekuasaan itu secara garis besarnya secara teori Montesquieu dibagi 3 kekuasaan. Ada kekuasaan legislatif itu kekuasaan apa? Membuat undang-undang. Siapa namanya? Ya, itu, ya, itu kekuasaan legislatif. Ya, legislatif itu khusus membuat undang-undang atau aturan. Kemudian ada kekuasaan apa lagi? Legislatif, eksekutif. Ya, eksekutif. Eksekutif itu adalah yang menjalankan undang-undang. Ketika undang-undang sudah dibuat oleh legislatif, atau kalau orangnya namanya legislator, kalau pekerjaan namanya legislasi, ya, kalau lembaganya namanya legislatif, yaitu buat aturan. Aturan itu kemudian dijalankan oleh ada lembaga tersendiri, ya, diberikan kekuasaan untuk melaksanakan, kemudian diberikan kepada mereka anggaran. Nah, itu namanya lembaga eksekutif, dari atas presiden, gubernur, bupati, wali kota sampai ke Pak Kecil, ya. Nah, kemudian ada kekuasaan satu lagi, yudikatif. Apa kekuasaan yudikatif? Namanya Yasmin. Nah, apa kekuasaan yudikatif? Siapa tuh yudikatif, Yasmin? Ya, Mahkamah Agung atau lembaga peradilan. Ya, senang itu, ya, semuanya aktif, ya. Jadi lembaga peradilan itu dia termasuk dalam ranah yudikatif. Ketika tadi legislatif, kemudian eksekutif tidak menjalankan aturan yang benar, maka akan dihukum oleh Mahkamah Agung atau lembaga Mahkamah Agung dan ke bawahnya, lembaga peradilan yudikatif. Jadi menghukum itu bukan polisi, ya, bukan jaksa, tetapi hakim. Hakimlah yang menentukan bahwa ini salah, itu enggak, itu salah. Tapi kalau jaksa dengan polisi itu proses, ya, proses, polisi menyidik, menangkap, kalau perlu, ya, kemudian jaksa nanti menuntut, ya. Jadi kita itu ada pembelaan dari negara kita ini punya lembaga-lembaga yang kayak di situ tadi nanti ada tentang HAM, tentang HAM dan konstitusi, bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup nyaman, nggak boleh nggak boleh dibunuh, nggak boleh dipukul. Jadi ada jaksa yang bela kita. Jaksa itu adalah pengacara
negara. Jika terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kewenangan, melanggar HAM kita, jadi boleh akan dituntut oleh jaksa. Nah, itu tadi. Kemudian nilai dan sifat membedakan positif, bersifat kaku dan rigid atau fleksibel. Jadi konstitusi itu ada yang bersifat kaku dan ada bersifat fleksibel ya. Kemudian kita lihat klasifikasi dan jenis konstitusi. Konstitusi tertulis ya, konstitusi tertulis contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi kita bisa lihat ya, bisa pegang ya. Nah, jadi bisa ada bukunya gitu ya. Kemudian ada konstitusi tidak tertulis. Seperti konvensi kebiasaan ketatanegaraan yang dipraktekkan dalam penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Contoh pidato kenegaraan pada tanggal 17 Agustus. Ini menggambarkan apa yang seharusnya menjadi isi dari konstitusi. Pertama, adanya jaminan terhadap HAM dan warga negaranya. Nah, seperti aku bilang tadi, dalam konstitusi itu ada hak asasi manusia. Ada kepastian adanya hak asasi manusia. Jadi setiap orang berhak untuk hidup, ya kan? Setiap orang berhak untuk hidup nyaman. Jadi harus hadir negara untuk membela hak-hak warga negaranya. Kemudian dalam konstitusi itu ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental atau suatu adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental ya, seperti pembatasan kekuasaan sudah kita baca tadi tentang pembatasan kekuasaan presiden. Ya, misalnya menjaga keamanan siapa? Itu lembaga negara kepolisian. Nanti menjaga pertahanan siapa? Itu adalah urusan TNI. Nah, nanti memeriksa keuangan siapa? Ada lembaga negara namanya BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan. Jadi nggak ada tumpang tindih, masing-masing punya kewenangan sendiri. Jadi itu ya diatur oleh dalam ketatanegaraan Indonesia. Jadi dibatasi tugas-tugasnya. Kemudian ya sini kita lihat menurut Prof. Jimli Asliki ya. Hukum konstitusi adalah hukum yang mengatur dasar-dasar negara dan prinsip-prinsip fundamental negara. Beliau menekankan bahwa konstitusi bukan sekedar hukum tertinggi atau aturan dasar, melainkan kesepakatan tertinggi ya. Nah, jadi konstitusi bukan hanya sekedar hukum tertinggi, tetapi merupakan kesepakatan apa? Melainkan kesepakatan tertinggi atau politika konsensus ya, yang mendasari seluruh bangunan sistem tata negara dan menjadi sumber legitimasi kekuasaan. Nah, jadi orang-orang diberikan kekuasaan harus sesuai konstitusi. Misalnya jadi presiden misalnya umurnya harus 40 tahun. Ya, kalau misalnya presidennya belum berumur 40 tahun, maka tidak boleh menjadi presiden. Nah, itu siapa yang membatasi itu? Adalah konstitusi. Jadi akan legal ya kalau apa yang dijalankan itu mendapatkan kekuasaan itu berdasarkan konstitusi. Maka akan tidak legal ya sebagai seorang pejabat ataupun seorang presiden atau sebagai seorang penguasa apapun di negara kita kalau kekuasaan didapatkan tidak berdasarkan konstitusi. Ya, kemudian norma tertinggi. Konstitusi adalah norma tertinggi, the supreme law of the land ya, dalam hierarki hukum suatu negara yang berfungsi membatasi kuasa pemerintah agar tidak semena-mena ya. Tadi sudah kita jelaskan ya, pembahasan kekuasaan agar tadi apa? Agar penguasa tidak kesewenang-wenangan. Ya, ini menurut Prof. Jimli tadi ya, norma tertinggi, kemudian kesepakatan tertinggi, sumber hak konstitusi menjamin hak-hak asasi warga negara dari campur tangan kekuasaan baik yang tertulis bersifat di dalam undang-undang dasar. Jadi misalnya kita punya tanah gitu, tiba-tiba negara ambil gitu, nggak boleh ya. Kita punya hak atas tanah kita. Tapi kalau misalnya kesepakatan ini keperluan untuk kepentingan umum ya, nggak ada masalah ya. Ada musyawarah, mungkin kita akan memberikan kepentingan umum itu merupakan mengabdi kepada negara juga ya. Ada yang bertanya tentang konstitusi, tentang keadaan negara kita sekarang?
Bagaimana? Tak? Ya. Mungkin kalau dari tak kan konstitusi ini kan hukum tertinggi kalau dalam isinya tadi. Tapi kenapa masih di negara kita ini masih sering terjadi yang bertentangan sama konstitusi itu gimana? Ya. Jadi negara kita itu hukum di negara kita tertinggi itu namanya hukum konstitusi. Tapi di atas konstitusi itu rupanya masih ada namanya Grundnorm, ya, norma tertinggi. Jadi sebelum kita belajar hukum, makanya sekarang ya ibu kita sebelum belajar hukum makanya ibu sering ngomong tentang moral. Nah, jadi kenapa kadang-kadang hukum itu udah bagus, ya, tetapi orangnya yang enggak baik moralnya, kurang apa bahasanya, tidak mempunyai integritas, ya, tidak mencintai negara, ya, makanya dia sering berbuat sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, ya, sehingga banyaklah kita lihat praktek-praktek itu namanya praktek konstitusi, ya, praktek hukum. Makanya kalau dalam hukum itu ada teori, kalau misalnya metode penelitiannya ada yuridis normatif, ada yuridis empiris. Ya, yuridis normatif itu bagaimana kita hukum itu dalam norma-normanya, dalam aturan yang kita pelajari sekarang, teorinya. Tetapi ada juga hukum dalam prakteknya di lapangan. Ya. Kadang-kadang praktek di lapangannya tidak sesuai dengan teorinya. Kenapa? Itu dipengaruhi salah satunya oleh moral. Makanya kita harus belajar juga moral. Ya, jadi kita ada mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, ya. Nah, jadi moral tertinggi itu kalau di Indonesia itu Grundnorm namanya adalah Pancasila. Itu yang utama kali ketuhanan, ya. Jadi kita semua ini kalau orang Islam ya, ini Islam semua, ya. Nah, jadi nanti ketika itu masuk tanya udah sholat belum? Nah, jadi jangan marah. Ya, itu karena memang salah satu pendidikan, ya. Jadi pendidikan itu bukan hanya transfer materi, tapi juga mendidik moral, ya, supaya ketika jadi sarjana hukum dia nggak menjadikan hukum ini sebagai uji coba atau sebagai bahan untuk jual beli, ya, menjadikan hukum ini untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu siapa yang bisa berbuat itu? Hanya orang-orang yang moralnya bagus, yang punya integritas baik. Makanya sebelum belajar hukum yang lain, maka kita akan belajar moral dulu, ya. Alhamdulillah, ya, hari ini kita sudah berbicara tentang konsep konstitusi, ya. Senang sekali banyak mahasiswa yang hari ini aktif, ya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, mata kuliah yang dapat kita dapatkan hari ini bisa kita praktekkan di lapangan. Apalagi nanti kalian bisa menjadi hakim, ya, bisa menjadi hakim konstitusi, bisa menjadi kepala negara atau kepala daerah. Kemudian bisa menjadi apa sajalah, ya, di negara kita, ya. Kalian laksanakan segala sesuatu itu sesuai dengan konstitusi negara. Ya, baiklah, cukup sekian pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang dapatkan hari ini bermanfaat, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri pertemuan kita ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, baik.